Oke, kita lanjut kembali ya diskusi saya langsung ke Bang Habib. Bang, apa yang disampaikan Bang Doli, apa yang disampaikan Pak Erlangga, yang kita dengar kemarin adalah muncul pertama kali dari Partai Golkar gitu ya. Yes. Kenapa tidak Gerindra terlebih dahulu gitu yang sebagai pengusung nih Pak? Apakah juga Gerindra punya posisi atau memberikan posisi atau peran yang spesial juga buat Pak Jokowi nanti di pemerintahan mendatang? Ya, kita kadang-kadang kan over analysis ya. Padahal mungkin kebetulan aja Pak Erlangga diwawancara menyampaikan hal itu, bukan by design yang harus ngomong Pak Erlangga atau Partai Golkar. Ya. Tapi secara prinsip Pak Jokowi telah, sedang dan akan selalu mendapat tempat terbaik ya dari kami ya, dari Pak Prabowo. Apalagi kan memang beliau berdua itu kan bestie istilah saya kan. Pasti Pak Jokowi menjadi tempat pertama Pak Prabowo berkonsultasi ya, kemudian berbicara soal-soal penting ya. Menurut saya ya, apapun nanti posisinya ya. Karena apa? Karena kan apa yang terjadi saat ini adalah buah dari rekonsiliasi 2019 yang sangat epik tersebut. 2019 Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersepakat gabung, ya kan, bekerja sama selama hampir 5 tahun. Lalu Pak Jokowi juga secara de facto mendukung Pak Prabowo menjadi maju sebagai capres penerus beliau, dan Pak Prabowo berkomitmen melanjutkan segala legasinya Pak Jokowi. Itulah kenapa salah satu faktor utama pendukung Pak Prabowo besar sekali. Kan teman-teman secara ilmiah juga sudah research bahwa pendukung Pak Prabowo saat ini ya kan ya juga banyak sekali pendukung migrasi dari pendukungnya Pak Jokowi. Ya. Artinya narasi besarnya adalah melanjutkan gagasan-gagasannya Pak Jokowi, kinerjanya Pak Jokowi, dan presiden-presiden sebelumnya tentu saja ke depan. Tapi terbuka kalau peluang Pak Jokowi untuk masuk struktur pemerintahan menurut Bang Habib? Sebentar ya Gita ya. Jadi kalau kita melaksanakan suatu program, suatu tugas yang merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya, tempat berkonsultasi yang paling pas di mana? Ke orang yang sebelumnya ada. Nah, apakah akan diformalisasi, dibikin official statusnya? Misalnya one team press atau apa, itu kita nggak tahu. Itu kan hak prerogatifnya Pak Prabowo ya. Nanti pasti juga konsultasi dengan Mas Gibran. Ya. Tapi sudah diobrolan itu belum di dalam atau di internal? Pastinya posisi sudah. one team press? Bukan posisi. Menurut saya sih pastinya sudah. Di level Pak Jokowi, Pak Prabowo pastinya sudah. Nanti ke depan Pak Jokowi, kurang lebih begini bahasanya ya. Tolong jangan tinggalkan kami lah. Kami perlu pendapat Pak Jokowi, saran-saran Pak Jokowi. Kurang lebih begitu. Artinya memang sudah sepaham ya. Jadi bahwa peran Pak Jokowi masih tetap akan ada di pemerintahan mendatang. Dalam bentuk apapun itu. Iya, dalam bentuk formalisasinya seperti apa kita lihat nanti. Seperti apa. Juga kan ini nggak tergantung satu pihak. Misalnya Pak Prabowo menginginkan diformalisasi. Tapi Pak Jokowi kurang berkenan. Udahlah saya kasih nasihat sesekali aja, misalnya begitu kan. Itu kan tergantung nanti lebih detailnya para petinggi, para bos itulah yang akan membicarakan. Siap bos kalau gitu. Bang Noel, ini bagus atau tidak? Atau menurut Bang Noel mungkin punya pandangan sendiri? Karena gini, karena kan kita masih menunggu pengumuman KPU juga gitu. Pelantikan masih tanggal 20 Oktober nanti gitu. Nah, dengan adanya statement-statement, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga, terus kita ngobrol dengan tadi Bang Habib, buat Bang Noel ini artinya apa sih? Gini, kita lihat kan pemerintahan selanjutnya ini kan Prabowo Gibran ini bicara keberlanjutan. Itu bicara tentang keberlanjutan, apalagi Pak Prabowo menyampaikan dia akan menyempurnakan apa yang kurang dari pemerintahan Pak Jokowi yang 2 tahun hilang ya, waktu pandemi COVID. Saya rasa Pak Prabowo ini orang yang punya komitmen terhadap keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian orang di luar sana mengorkestrasikan Pak Jokowi. Saya rasa hal yang logis, biar gimana pun, apalagi model kayak Pak Prabowo, orang yang sangat menghormati, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, kan tidak salah. Yang salah itu orang yang meresponnya dengan cara berpikir yang negatif ya.
ketakutan, selalu ketakutan terus. Emang ada, Bang? Nah, ya ada, udah pasti ada dong. Nggak mungkin tidak. Kita lihat di luar sana kan kemarin ketika Pak Prabowo dinaikin pangkat kehormatan aja, udah banyak yang kesurupan tuh, oh orang gila, nggak karuan, gitu loh. Jadi saya rasa apapun yang dilakukan Jokowi pasti ada yang nyinyir. Apa yang dilakukan Pak Prabowo juga banyak yang nyinyir ke depan. Tapi saya yakin Pak Prabowo, Pak Jokowi ini udah kebal ya dengan serangan-serangan nyinyiran, sinisme dan sebagainya. Karena saya yakin Pak Prabowo nanti akan membuktikan dengan apa? Dengan kerja. Oke. Fokus kerja. Karena biar gimana pun kita tidak mau ke depan nanti, karena kita lihat kan janji-janji kampanye Pak Prabowo itu kan harus ditepati, tidak bisa tidak. Ini buat pembuktian Pak Prabowo. Pak Prabowo itu punya utang sejarah. Satu utangnya dia adalah apa? Mensejahterakan rakyat dan bangsa ini. Itu dia berani mengambil beban yang luar biasa. Nah inilah kesatria. Saya anggap kita menemukan pemimpin yang sangat kesatria lah, ya Pak Prabowo. Oke, itu visi misinya ya. Tapi begini, kita fokusnya soal bagaimana peran dari Pak Jokowi ini. Peran Pak Jokowi menurut Bang Noel ini apakah kemudian yang disampaikan oleh Pak Erlangga, apakah memang ini akan menempatkan orang-orang atau proksi lah istilahnya dalam politik ya, di dalam struktur kabinet nanti, atau memang Pak Jokowi akan terlibat secara langsung di struktur pemerintahan? Gini kan kita nggak bisa berandai-andai juga ya. Tadi udah disampaikan Pak Erlangga, kemudian Bang Habib, bahwa kemungkinan itu selalu ada. Kemungkinan, tapi kan tidak mungkin dia menjadi menteri, gitu. Ya, tidak mungkin juga jadi wapres. Yang mungkin itu, misalnya meminta pendapat, gitu loh. Pak, kemarin kan Bapak berhasil, coba dong, salah nggak? Kalau Watim Pres mungkin nggak? Ya, apapun kemungkinan itu selalu ada. Jangan Watim Pres. Yang nggak mungkin itu pasti jadi menteri lah, itu aja kira-kira. Nggak mungkin jadi jaksa agung, nggak mungkin jadi menteri kehakiman, gitu loh. Yang pasti dia nanti Pak Jokowi udah nyampaikan ya secara publik ya, dia akan menjadi rakyat biasa. Kemudian ketika ada Pak Prabowo meminta pandangan dan pendapatnya nggak masalah dong. Ketika itu dianggap terlibat dalam pemerintahan, ya pastilah nggak mungkin tidak. Memang yang orang yang lagi panik-panik ini yang ketakutan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan karakternya kan workaholic ya, pekerja keras, susah kerja. Kemudian Pak Prabowo coba menempatkan Pak Jokowi pada tempat yang terhormat nanti dalam konteks untuk memberi masukan kinerja yang tepat, ya nggak salah dong. Oke. Kita mau ke Mas Andika. Coba positioning Jokowi nanti seperti apa, Mas Andika, kalau Mas Andika melihatnya? Tapi menarik ya, ini ketika dikeluarkan terlebih dahulu oleh, kalau Bang Habib bilang kan over analisis katanya kan gitu. Ya itu sebenarnya sama aja kalau itu semangatnya partai koalisi. Tapi gimana Mas Andika? Saya melihatnya gini Mas, peran Pak Jokowi ke depan itu sangat ditentukan oleh status Pak Jokowi itu sendiri. Statusnya apakah menjadi politisi? Tentu sekarang Pak Jokowi adalah kader PDIP. Ya, tetapi tentu kita lihat realitanya beliau bukan politisi PDIP. Atau Pak Jokowi akan menjadi warga negara biasa. Dia bukan gitu kader, ya. dia anggota. Anggota. Dia anggota. Oh beda kader dan anggota ya? Kalau kader itu orang inti dalam struktur partai. Ya. Kalau anggota kan siapapun, dia anggota setahu saya. Oke, jadi kalau nanti Pak Jokowi memilih menjadi warga negara biasa, tentu pengaruh politiknya tidak akan terlalu besar. Sekalipun itu ditempatkan di dalam jabatan formal, misalnya sebagai One Team Press, saya pikir pasca Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, circle of power-nya tidak akan begitu mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di dalam. Beda halnya kalau Pak Jokowi nanti berkeputusan menjadi seorang politisi. Ya, entah itu di Partai Golkar, entah itu di PSI sebagai ketua umum, entah itu di Gerindra, ya, itu akan berbeda rasanya, akan berbeda pula pengaruh politiknya. Jadi menurut saya kita akan lihat dulu nih bagaimana status politik Pak Jokowi. Mas Andika melihat status politiknya Pak Jokowi seperti apa nanti ke depannya setelah Pak Jokowi ini kan jabatannya? Punya banyak sekali opsi ya yang bisa dia pilih. Ya, tentu dengan semua parpol koalisi pendukung Pak Prabowo punya privilege, punya tempat khusus. Mungkin Bang Habib bisa memberikan tempat khusus bagi Pak Jokowi sebagai dewan atau ketua dewan, penasihat dan sebagainya. Di Golkar pun juga sama. Nah, posisi itu akan mempengaruhi circle of power Pak Jokowi. Ya. Nah, akan menjadi tidak begitu berpengaruh peran Pak Jokowi kalau hanya sekedar menjadi warga negara biasa meskipun ditempatkan di dalam struktur pemerintahan. Ya. Tetapi meskipun tidak ditempatkan di dalam struktur pemerintahan, namun Pak Jokowi berstatus sebagai seorang politisi, apalagi sebagai ketua umum parpol, itu interaksi politiknya akan jauh lebih besar dan bisa lebih mempengaruhi jalannya kabinet di bawah Pak Prabowo. Ya. Oke. Tapi dalam kalkulasi politik begitu ya, ketika
semangatnya Pak Prabowo kan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi begitu. Ya. Ini arti kan bagaimanapun Pak Prabowo akan meminta masukan, meminta saran dan lain sebagainya. Tapi dari sisinya Pak Jokowi sendiri gitu, ada Mas Gibran di situ. Ya. Nah, di situ juga kan mungkin Pak Jokowi juga punya kepentingan di situ, Mas Andika gitu. Terutama tadi ketika dalam posisi politik begitu, punya pengaruh yang kuat itu. Nah, apakah opsi menjadi warga negara biasa ini menjadi opsi yang lebih besar begitu bagi Pak Presiden? Ya, saya melihat jangka pendek Pak Jokowi itu punya dua kebutuhan. Kebutuhan pertama adalah agar husnul khotimah. Hak angket tidak bergulir dengan halus ya. Sekarang kan operasi angket ini sangat luar biasa dari partai-partai pendukung 01 dan 03. Sehingga Pak Jokowi bagaimanapun ingin memastikan agar akhir pemerintahan ini bisa berlangsung happy ending, husnul khotimah. Ya, itu kebutuhan pertama, Mas. Yang kedua adalah tentu proyek IKN, ya. Dan ini satu hal yang saya lihat sudah disepakati oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo serta pimpinan-pimpinan parpol koalisi, ya, agar mengawal agenda IKN ini tetap berjalan dengan koridor dan track yang sudah direncanakan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Jadi dua hal itu menurut saya dua agenda terbesar Pak Jokowi dalam jangka pendek yang ingin diselaraskan dengan pemerintahan di bawah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, kalau dua kebutuhan itu sebentar. Masih ada satu segmen lagi, Oke, kalau ada dua kebutuhan itu, Mas Andika, lantas yang kemudian akan jadi langkah politik Pak Jokowi itu apa? Lebih baik kemudian check in saja ke partai politik dan juga mengambil peran di struktur pemerintahan atau seperti apa? Singkat. Kalau saya melihat bahwa untuk memastikan itu semua, Pak Jokowi harus menjadi seorang politisi, Mbak. Oke. Tidak hanya bisa sekedar menjadi seorang warga negara biasa. Untuk memenuhi Dan dua kebutuhan opsinya itu banyak ya? sekali ada di situ. Oke, Bang Habib nanti Bang, masih ada satu segmen lagi ya Bang ya. Oke, termasuk ke Bang Pas mau Doli. nanggapin. Oh iya, oke, kami juga break dulu, nanti kami kembali lagi. Nanya pas saya mau jawab itu.